Setelah sukses menduduki posisi atas dengan nyaman, Samsung tidak berhenti di situ saja untuk earphone true wireless-nya, yaitu Galaxy Buds. Kini Galaxy Buds Plus sudah turun ke pasar dengan beberapa peningkatan dan tentunya tetap memiliki nilai-nilai yang sudah sangat dicintai dalam Galaxy Buds. Halo Gopals, Ferry di sini, dan inilah unboxing serta review dari Samsung Galaxy Buds Plus. Let's check it out. Dimulai dari boxnya, bisa dibilang penampakan Galaxy Buds Plus sama persis jika dibandingkan dengan Galaxy Buds versi pertamanya. Ukurannya pun gak ada berbeda juga, kecuali gambar visual dari si Galaxy Buds Plus-nya sendiri. Dan fitur yang di-highlight-nya berpindah dari sisi jadi ke bagian belakang. Warna Galaxy Buds seri pertama gue adalah putih, sedangkan untuk Buds Plus gue memilih warna biru. Bukan karena sesuatu yang spesifik, kecuali ya biar beda aja warnanya. Secara spesifikasi, di boxnya dituliskan bahwa Galaxy Buds Plus kini memiliki baterai yang lebih tahan lama, yaitu 11 jam. Lalu ada juga two-way speakers, triple mic untuk suara yang lebih baik dan jernih, serta support ke Qi wireless charging. Berikutnya langsung aja kita buka boxnya. Di dalamnya pertama kita akan langsung ketemu dengan kebutuhan dokumentasinya, dan langsung dilanjutkan sama si Galaxy Buds Plus-nya. Selain itu, di sebelahnya terdapat charging cable USB Type-C dan juga ear tips serta pin pengganti. So far, isinya pun sama persis dengan Galaxy Buds yang pertama. So, langsung aja kita lihat ke fisiknya. Galaxy Buds Plus memiliki bodi yang sedikit berbeda di finishnya, walau masih berbahan dasar plastik. Finishnya kini lebih glossy dibandingkan yang lama, dan at least di warna biru ini, Galaxy Buds Plus tidak mudah kotor jika dibandingkan dengan finish matte dari seri pertamanya. Di atasnya masih ada logo, LED di bagian depan, dan charging port pada bagian belakang. Bagian bawahnya sedikit lebih keset dibandingkan versi pertama, which is itu sangat bagus sebagai sebuah improvement. Di bagian bawah ini pula tempat receiver wireless chargingnya. Oke, langsung ke bagian dalamnya. Saat membukanya, gue jujur agak bingung. Saat tertutup, memang Buds Plus memiliki tekanan yang terasa lebih mantap dan kedap. Namun saat terbuka penuh, ada yang berbeda di bagian hinge-nya karena tidak ada respon klik seperti yang dimiliki Buds pertama. Memang tidak sepenuhnya jelek, namun jadi membuat gua ragu apakah ini sudah terbuka sempurna atau tidak. Takut aja terlalu berlebihan membuka sampai mentok bisa membuatnya patah. Interiornya juga tidak berbeda dengan Galaxy Buds yang sebelumnya. Kini di Buds Plus hanya finish dan tone-nya saja yang berbeda. Glossy dan single tone. Indikator LED di dalamnya juga masih ada, dan ada indikator left-right yang di-emboss, bukan hanya dicetak seperti di versi pertama. Magnet dari case-nya cukup kuat sesuai ekspektasi dari Buds yang pertama. Pogo pin-nya pun juga sama, bahkan bisa bertukar case untuk kedua Galaxy Buds ini. Intinya, case-nya tuh mirip banget, hanya ada perubahan di estetikanya saja dan performa baterainya. Yang cukup menarik, Samsung memang mengcopy suatu nilai fitur yang sangat khas banget dari AirPods dan juga iPhone, yaitu pop-up notification. Ketika kalian membuka tutup kotak Galaxy Buds Plus, animasinya bisa dibilang juga mirip banget dengan AirPods. Padahal Galaxy Buds versi pertama, animasinya nggak segitu miripnya. Namun ini juga sebuah welcome addition, karena kali ini akhirnya kita bisa melihat berapa persentase baterai dari charging case-nya. Pada Galaxy Buds versi pertama, kita hanya bisa mengetahui melalui notifikasi LED case-nya. Dan kalau di pop-up notification, hanya ada baterai buds kiri dan kanan. Ke Buds-nya sendiri, bagi kalian yang sudah pernah menggunakan Galaxy Buds, Buds Plus juga tidak jauh berbeda. Bentuknya yang low profile, namun bisa secure di telinga dengan lebih baik melalui fins-nya yang sudah menjadi ciri khas Galaxy Buds jika dibandingkan dengan true wireless kompetitor lainnya. Yang membuat perubahan adalah spesifikasi teknisnya. Kini si Buds Plus memiliki dua driver, yaitu tweeter dan juga woofer, yang membuat kualitas audionya mengalami peningkatan. Audio yang keluar sangatlah jelas. Terlebih lagi, pada aplikasi Wear di Samsung, equalizer-nya bisa di-setel dan memang memberikan pengalaman audio yang lebih baik dari Buds pertama jika di-setel di Dynamic Equalizer. Bass-nya tidak terlalu tinggi dan clarity dari vokal serta akustik yang menurut gue sangatlah baik. Cocok untuk para pecinta treble. Memang Buds Plus tidak memiliki active noise cancelling, namun modelnya yang in-ear ini dapat membuat kedap suara sangat baik. Oh ya, by the way, aplikasi Wear untuk Galaxy Buds wajib diinstal untuk memiliki fungsi penuh dari Galaxy Buds. Salah satunya adalah untuk setting ambient sound-nya. Memang di Buds pertama juga sudah ada, namun di sini kalian bisa mengatur seberapa jauh ambient sound ini kalian dengar dengan 3 settingan mudah
light, medium, dan juga high. Suara ambient di luar menjadi lebih bisa kalian dengar, padahal kalau dimatikan, kalian akan merasakan sangat kedap suara. Ini karena adanya total 2 mic di luar yang mampu menangkap suara di ruangan. Namun demikian, walau audio terdengar sangat bagus, tapi gue berasa kayak di dalam kaleng atau di bawah air karena bisa mendengar white noise seperti angin atau mesin pesawat misalnya jika kalian sedang di dalam mobil. Ketiga mic ini juga yang membantu kita untuk berkomunikasi. Ini contohnya kalau nggak pakai Galaxy Buds Plus-nya, nggak pakai apa-apa, pure langsung Galaxy Note 10 Plus buat recording langsung ke videonya. Dan di sini ada kipas suaranya by the way. Nah ini contoh kalau kita record audionya langsung ke mic-nya dari video recording di Samsung Galaxy Note 10 Plus pakai earbuds-nya langsung, Galaxy Buds Plus-nya langsung. What do you think about audionya? Sedangkan kalau ini tuh pakai Galaxy Buds yang seri pertama untuk recording video dan audionya. Gimana ya kalau misalnya kalian bandingin sama Galaxy Buds Plus-nya? Overall soal audio, walau cukup clear sejak Buds pertama, tetapi memang ada sedikit peningkatan di Buds Plus. Hal serupa juga diimplementasikan untuk voice call. Salah satu kekurangan Galaxy Buds yang pertama adalah saat digunakan untuk telepon. Audio yang diterima terkesan kotor dan kurang clear. Di Buds Plus memang ada peningkatan, namun hanya sedikit. Mungkin ini karena faktor dari form factor-nya yang kecil dan mic-nya lebih jauh dari mulut. Nah, ini misalnya kalau langsung menggunakan earpiece dan mouthpiece dari Samsung Galaxy Note 10 Plus tanpa pakai earphone apapun. Nah, ini misalnya kalau menggunakan Galaxy Buds yang versi pertama. Sejak dari review pertamanya, memang banyak yang kurang suka dengan kualitas audionya saat phone call. Mungkin itu sebabkan juga karena form factor-nya. Dan ini bisa kejadian juga di Galaxy Buds Plus setelah ini. Nah, ini contohnya misalkan menggunakan Galaxy Buds Plus. Walaupun memang mengalami sedikit peningkatan, tapi secara audio quality ya cuman cukup aja. Mungkin itu dikarenakan oleh form factor-nya nggak berubah dari sejak Galaxy Buds pertama, sehingga mic ini tuh agak susah menjarak ke mulut kita. Kemudian soal power. Inilah nilai yang beneran plus dari Galaxy Buds Plus. Uptime dari masing-masing buds di luar case-nya adalah 11 jam dengan baterai berukuran 85 mAh. Ini sangatlah impresif mengingat rata-rata True Wireless mungkin bertahan di kisaran 8 jam tanpa active noise cancelling atau di kisaran 5 hingga 6 dengan active noise cancellingnya aktif. Buds Plus memang tidak memiliki active noise cancelling sehingga itu mungkin bisa juga menjadi faktor pendukung. Jika terasa kurang, case-nya dapat memberikan tenaga tambahan untuk total 22 jam. Itu sih yang diklaim Samsung, namun secara real life gue jujur merasa ini mungkin mendekati. Memang gue yakin nggak akan ada yang pakai earbuds 11 jam non-stop, akan ada pause di antaranya, dan jika dimasukkan ke dalam case, maka buds-nya akan terisi ulang kembali. Nah ini juga didukung sama fast charging-nya yang again, walau di real life mungkin tidak seintens itu, dimana mengisi baterai buds-nya dalam 3 menit dapat memberikan uptime hingga 1 jam. Selain itu ada juga fitur wired dan wireless charging, so kalau kalian pengguna Samsung seri flagship, reverse wireless charging masih bisa digunakan juga. Lalu biasanya True Wireless memang punya kekurangan, yaitu adanya latency jika digunakan untuk bermain game. Galaxy Buds tak luput juga dari masalah itu, tapi hanya sedikit. Pastikan saja game mode sudah kalian aktifkan agar latensinya tidak setinggi defaultnya. Jika dibandingkan dengan Galaxy Buds versi pertamanya, Galaxy Buds Plus memang menunjang beberapa perbaikan yang sangat welcome. Mulai dari kualitas baterainya yang ditingkatkan jauh, lebih baik hampir 2 kali lipat, audio quality yang sudah lebih baik diperbaiki lagi, bentuknya yang minimalis dan low profile, equalizer yang cukup baik, hingga ambient mode yang bisa meningkatkan awareness kita lebih baik di ranah publik menjadi daya tarik tersendiri untuk memilih Galaxy Buds Plus dibandingkan Galaxy Buds versi pertama. Namun demikian, untuk soal harga, Buds Plus mengalami sedikit kenaikan harga, jadi Buds Plus itu sedikit lebih mahal dibandingkan kakaknya. Dibanderol dengan harga 2,299 juta, ini berarti si Buds Plus lebih mahal 400.000 dibandingkan Buds versi pertama yang dijual perdana pada harga 1,899 juta. Memang bisa dibilang Buds Plus masih lebih murah jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti AirPods dan juga AirPods Pro. Dan juga Galaxy Buds versi pertama sendiri masih dijual dan sudah mengalami penurunan harga di e-commerce di antara 1,2 hingga 1,6 juta rata-ratanya. Terlebih lagi, sama seperti komentar gue pada Galaxy Buds, mungkin jika kalian datang dari merek berbeda selain Samsung, opsi merek sesuai smartphone kalian juga bisa dikonsiderasi, mengingat sekarang sudah mulai banyak brand yang mengeluarkan True Wireless-nya masing-masing. Ini dikarenakan ada beberapa fitur Galaxy Buds dan juga Galaxy Buds Plus yang akan kurang kalian bisa nikmati jika kalian menggunakan merek yang berbeda. Ada juga pop-up interface yang hilang, serta reverse wireless charging yang menggunakan smartphone kalian untuk mengisi daya Galaxy Buds-nya tidak bisa kalian dapatkan. Akan tetapi, jika kalian memiliki smartphone merek Samsung, terutama flagship, dan memiliki budget 2 jutaan,
dan juga ingin kualitas audio yang hanya kurang sedikit dari AirPods Pro dan setara atau lebih baik dari True Wireless di rentang harga di atas 2 jutaan, kalian mungkin boleh langsung menyikat si Galaxy Buds Plus ini. Jika butuh budget sedikit lebih rendah, Galaxy Buds versi pertama pun juga masih dijual dan juga memiliki kualitas yang sangat baik. Hai Bubbles, semoga semua sehat-sehat aja ya. Ingat untuk selalu mencuci tangan kalian dan stay di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang mendesak. I know it's hard buat kita semua, tetapi kalian gak sendirian kok. Kita semua lagi mengalami hal yang sama. Be safe and stay healthy. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau kalian punya pertanyaan, aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian selalu dinotify ketika kita upload video baru. Thanks for watching, Ferry signing out. Bye-bye.